Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Demikian Pemazmur 139 ayat yang ke-23. Saudara, sadarkah kita bahwa hidup kita itu selalu berada di dalam pengawasan Tuhan? Bila kita sadar bahwa hidup kita itu selalu berada dalam pengawasan Tuhan, masihkah kita berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kemauan Tuhan, yaitu perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa, saudara? Selama ini kita begitu gampang membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Kita begitu gampang mencemooh orang lain. Bahkan kita begitu gampangnya mendendam kepada orang lain, saudara. Kita mengumpat, bahkan kita merancangkan kejahatan terhadap orang lain, dan sebagainya. Padahal tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab, saudara. Nah, bila segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan di depan tahta pengadilannya kelak, masihkah kita ogah-ogahan atau asal-asalan di dalam menjalankan peran kita masing-masing? Masihkah kita ogah-ogahan di dalam melakukan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan? Masihkah kita ogah-ogahan dan tidak mau melakukan hal yang berbuat baik di mata Tuhan, saudara? Firman Tuhan mengatakan, janganlah jemu-jemu berbuat kebaikan selagi masih ada waktu, saudara. Masihkah kita mau melayani Tuhan dengan giat kalau kita dipuji orang lain? Masihkah kita mengambek dari pelayanan bila hati kita sedang jengkel terhadap rekan yang tidak menghargai pelayanan dan pengorbanan kita? Atau kita tidak mau melakukan pelayanan sama sekali, saudara? Saudara, pada satu kali ada seorang anak yang sedang dibesuk oleh gembalanya dan mengajak anak itu untuk melakukan satu aktivitas ikut paduan seorang anak. Tapi anak itu melalui orang tuanya mengatakan tidak mau karena masih harus les sini, les sana, belajar sini, belajar sana. Jadi waktunya padat. Dia mengatakan kalau dia sudah kuliah, dia mungkin baru mau melayani Tuhan. Nah, ketika dia sudah beranjak dewasa, dia berkuliah, lalu si gembala itu datangi kembali anak tersebut dan mengajaknya untuk aktif di gereja melakukan pelayanan. Tetapi anak muda itu mengatakan dia sibuk, saudara, dia sudah kuliah sekarang. Tapi dia bilang sibuk, jadi dia tidak bisa melayani Tuhan. Lalu dia mengatakan kalau dia sudah bekerja, mungkin dia bisa melayani Tuhan. Nah, ketika sudah waktunya dia bekerja, dia didatangi kembali oleh gembalanya dan dimintanya untuk melayani Tuhan, tapi anak tersebut tidak mau melayani Tuhan karena sibuk mencari uang untuk menikah, katanya, saudara. Nah, pada suatu kali orang itu pun menjadi sakit, saudara. Sakit parah, terbaring di rumah sakit dan dibesuk oleh gembala tersebut. Lalu anak muda itu mengatakan, Tuhan, Bapa di surga, ampunilah hambamu ini yang tidak mau melayani engkau. Kalau engkau menyembuhkan hamba-hamba mau melayani engkau. Nah, si pendeta itu mengatakan, anak muda, engkau sudah minta kepada Tuhan, kalau Tuhan menyembuhkan engkau, maka engkau mau melayani Tuhan. Saudara, bukankah itu berarti ketika kembang itu masih mekar dengan baik, dia tidak mau memberikannya kepada Tuhan. Tetapi ketika kembang itu sudah layu, dia sudah sakit parah, dia baru mau melayani Tuhan. Apakah kita berpikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu gampang, Tuhan yang begitu mudah untuk diberikan, dirayu dengan cara-cara seperti itu diberikan oleh kembang yang layu, saudara? Saudara, marilah selagi masih ada waktu, marilah kita melayani Tuhan selagi kita masih ada waktu dan belum terlambat, saudara. Kita melakukan pelayanan kepada Tuhan. Ingat, saudara, tidak ada satu sudut pun dalam kehidupan kita ini yang berada di luar pengetahuan Tuhan. Saudara, puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Marilah kita gunakan kesempatan ini untuk memulai sebuah lembaran hidup yang baru, yang kita tulis dengan tinta emas. Kisah-kisah yang manis menjadi berkat bagi orang lain, dengan terlebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Dan bila saat ini kita berada dalam kondisi yang tidak baik, di dalam kesendirian hidup kita, di dalam penderitaan kita karena kita sakit, di dalam
diabaikannya kita dan dipandang sebelah mata oleh orang lain. Ingat bahwa Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhan hadir di dalam hati kita. Jangan biarkan beratnya penderitaan itu melumpuhkan kepekaan hati kita terhadap keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ubahlah sikap pesimis menjadi sikap optimis, sambil benar-benar mengawasi setiap perkataan dan perbuatan kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk larut di dalam dunia ini, karena tangan Tuhan senantiasa terbuka untuk memeluk kita. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Demikian Pemazmur 121 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.